Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Adit. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang analisis bisnis model aplikasi Bijek. Next. Kami dari kelompok 15 beranggotakan Sarah Regina, Rahmatunida, dan Jojo Santina. Next. About us. Kondisi pandemi yang lalu membuat konsumen melakukan kegemaran baru, yaitu online shopping. Salah satu produk yang sangat sering dibeli di e-commerce itu adalah kosmetik. Industri kecantikan di Indonesia saat ini berkembang pesat, di mana pada tahun 2021 mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 7%. Dari kenaikan yang pesat, memunculkan juga banyak persaingan terhadap bisnis kosmetik. Dengan banyaknya bisnis kosmetik yang muncul, membuat konsumen bingung mengenai produk dan shade makeup apa yang cocok untuk mereka gunakan. Sehingga dari masalah tersebut, kelompok kami mempunyai ide kreatif untuk mengembangkan aplikasi Bijek atau yang biasa disebut Beauty Check. Konsep ide bisnis ini adalah konsumen dapat mencoba berbagai shade yang tersedia dari berbagai brand makeup yang ada di Indonesia, mulai dari foundation, bedak, hingga lipstick. Next. Selanjutnya ada visualisasi prototype. Yang berada di sebelah kiri ini adalah ketika konsumen mengakses aplikasi Bijek akan muncul tulisan Welcome Girl. Karena yang pasti akan mengunduh aplikasi ini mayoritas perempuan, sehingga kami menambahkan detail ada girl-nya. Terus yang di tengah akan menuju halaman utama yang terlihat dari visualisasi di tengah. Di atas terdapat nama aplikasi, brand yang bekerja sama dengan aplikasi Bijek, serta pilihan fitur hacker yang dapat digunakan konsumen. Nah, di sebelah kanan ini adalah visualisasi dari salah satu penggunaan fitur check lipstick. Dengan cara memperlihatkan muka konsumen ke kamera, maka shade makeup akan terdeteksi pada muka konsumen. Selain itu, terdapat logo keranjang belanja yang terhubung langsung dengan official di e-commerce. Next. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bisnis modal kanvas. Yang pertama itu ada customer segment. Segmentasi yang dalam bisnis ini adalah yang kami tuju adalah perempuan dengan berusia 17-30 tahun yang berprofesi sebagai pelajar, mahasiswa, maupun pegawai kantoran. Dari perspektif psikografis, kami juga memilih konsumen dengan kebiasaan berbelanja online dan kesukaannya terhadap produk makeup. Yang kedua itu ada value proposition. Dari aplikasi ini menawarkan beberapa tersedia fitur hacker yang dapat digunakan konsumen untuk menyesuaikan makeup yang dibeli. Kedua itu ada aplikasi yang langsung terhubung ke toko official, memudahkan konsumen melakukan transaksi. Terus terdapat edukasi atau tutorial makeup di dalam aplikasi. Terakhir itu ada konsultasi mengenai makeup yang sesuai dengan kulit konsumen. Yang ketiga itu ada channel. Aplikasi Bijek akan melakukan promosi melalui media sosial dan juga bekerja sama dengan beberapa influencer. Yang keempat, itu ada customer relationship. Aplikasi kami akan terus meningkatkan layanan kepada konsumen. Selain itu, kami juga akan melakukan campaign yang menukarkan peralatan make-up yang habis untuk di-recycle kembali. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan brand awareness aplikasi Bijek. Yang kelima, itu ada revenue stream. Pendapatan bisnis ini berasal dari komisi melakukan kerjasama dengan brand maupun e-commerce. Selanjutnya, konsumen yang berlangganan premium. Yang keenam, itu ada key research. Aplikasi ini membutuhkan pihak IT untuk melakukan pengolahan aplikasi atau melakukan maintenance terhadap aplikasi Bijek. Kami juga membutuhkan kerjasama dari brand makeup Indonesia. Selain itu, koneksi internet dan mobile phone juga aspek penting untuk membuat konsumen dapat mengakses aplikasi ini. Yang ketujuh ada key activities. Aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis, yaitu aplikasi Bijek akan melayani konsumen dengan ramah untuk menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Selain itu, kami akan melakukan promosi melalui media sosial dan melakukan maintenance secara berkala. Terakhir, yang ke-8 ada key partnership, tidak hanya dengan menjalin hubungan yang baik dengan konsumen, tetapi kami juga menjalin hubungan baik dengan melakukan kerjasama beberapa brand makeup, startup e-commerce, dan konsultan makeup. Yang terakhir, itu ada cost structure. Dalam perspektif struktur biaya, sebuah bisnis perlu mengelola biaya secara efisien untuk mengoptimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko kerugian. Struktur biaya yang diperlukan untuk aplikasi Bijek adalah biaya pembuatan aplikasi, gaji karyawan, pemasaran, dan biaya utilitas lainnya. Next. Selanjutnya saya akan membahas analisis isu-isu pada profil konsumen. Isu etika dan norma sosial itu ada tentang isu perlindungan konsumen dan isu pembajakan haki. Yang kedua itu local wisdom. Local wisdom ini isu tentang kearifan lokal, di mana kita akan bekerja sama dengan
brand make up yang berasal dari Indonesia. Yang ketiga itu ada lingkungan hidup, isu penumpukan limbah sampah. Yang keempat itu ada SDGs, ada isu kesetaraan gender, dan isu penghidupan layak dan pertumbuhan ekonomi. Next. Nah, penerapan dalam BMC ini kami akan melakukan kerjasama dengan brand make up dan customer relationship ini melakukan campaign recycle peralatan make up yang sudah habis. Itu sesuai dengan isu lingkungan hidup. Next. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang customer profile. Jadi banyak sekali zaman sekarang pengguna kosmetik seperti perempuan pada umumnya tidak dapat mencoba warna apa yang cocok pada kulitnya. Maka kami menghadirkan aplikasi yang dapat orang-orang gunakan untuk mencoba warna dan kosmetik. Jadi target kami adalah anak muda khususnya perempuan. Pada customer profile ini juga bisa dilihat ada gambaran dari dibagi menjadi 3, yaitu customer job, customer pain, dan customer gain. Pada customer job itu para kaum hawa yang menginginkan kosmetik dan alat makeup yang cocok dengan mereka. Pada customer pain, orang yang mengkhawatirkan kesehatannya jika mencoba produk fisik secara langsung, orang yang selalu menggunakan handphone atau gadget terus. Customer gain itu dapat menghemat waktu para calon customer dan terhindar dari penyakit. Next. Di sini adalah gambaran value proposition yang fit. Jadi, value proposition adalah kesatuan dari manfaat-manfaat yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen. Jadi, dari bagian ini, kami telah melakukan survei yang disertai dengan penyebaran kuesioner kepada responden, maka value yang fit adalah seperti pada value proposition yang berada di atas ini. Di mana customer profile mempermudah menyesuaikan barang, menghemat waktu, terhindar dari penyakit, cocok dengan value proposition yang menyesuaikan selera customer, menerima pertanyaan dan layanan setiap waktu. Jika customer takut tidak cocok, kotor, tidak ada waktu, maka kami akan menyediakan aplikasi yaitu Beauty Check untuk melayani mereka menggunakan fitur-fitur agar mengetahui cocok atau tidaknya produk yang akan dibelinya. Next. Analisis SWOT. Strength adalah Beauty Check merupakan aplikasi yang memudahkan customer untuk membeli barang tanpa perlu mencoba langsung. Karena aplikasi ini menyediakan fitur untuk mencoba produk secara virtual sehingga sangat mempermudah calon customer. Weakness, jadi kelemahan dari produk ini adalah aplikasi ini perlu adanya gadget untuk mendownload aplikasi tersebut dan tentu untuk menggunakan aplikasi tersebut itu menggunakan kuota. Opportunity, jadi peluang. Aplikasi kami merupakan inovasi baru dalam dunia kecantikan karena baru pertama kali ada aplikasi yang terdapat fitur untuk mencoba alat make up tanpa menggunakan langsung make up tersebut. Peluang dalam aplikasi ini sangatlah besar karena mudah dan praktis. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Jadi aplikasi yang kami buat ini dapat ditiru dengan mudah oleh orang lain karena sebab itu dapat menimbulkan pesaing bisnis yang lain. Aplikasi kami itu juga dapat menjadi sebuah saingan jika suatu brand dapat mengeluarkan aplikasinya sendiri. Next. Pada Blue Ocean Strategi. Jadi pada Blue Ocean Strategi ini adalah sebagian besar perusahaan tentu selalu berjuang untuk berkembang dan bersaing. Agar biaya pengeluaran bisnis tidak tertekan secara terus-menerus dan membuat keuntungan bisnis makin menipis, maka diperlukan adanya Blue Ocean Strategi di dalamnya. Blue Ocean itu fokus on non-customer. Jadi yang pertama melayani segmen konsumen yang belum memiliki kompetitor, yang kedua menyediakan inovasi baru dalam aplikasi, yang ketiga tetap mengembangkan fitur-fitur yang telah ada, dan yang terakhir membuat dan menuruti permintaan baru. Dengan adanya perbaikan terhadap nilai dan pengembangan pada fitur-fitur aplikasi, maka bisnis akan selalu berkembang dan melakukan perluasan dalam jangka ke depannya. Inovasi akan didapat ketika kita dapat menekan biaya pengeluaran ke bawah dengan cara menekan ke atas nilai pelanggan dengan metode Blue Ocean. Next. Selanjutnya yaitu tahapan tes ide bisnis. Untuk tahapan tes ide bisnis terdapat beberapa macam cara. Yang pertama yang terlihat di sebelah kiri yaitu menggunakan test card.
Untuk hipotesis, pada step pertama, kami percaya bahwa dengan adanya aplikasi BeCheck, konsumen merasa terbantu dalam menentukan make up sebelum melakukan pembelian. Untuk memverifikasi hipotesis tersebut, kami akan melakukan survei pengguna untuk mengetahui impresi mereka setelah merasakan manfaat dari aplikasi BeCheck. Serta kami akan mengukur rating aplikasi yang diberikan oleh pengguna. Hipotesis tadi terbukti benar jika 75% pengguna memberikan rate 4,5/5 untuk aplikasi BeCheck. Selanjutnya yang terlihat pada gambar sebelah kanan, yaitu prioritas card. Di sini terlihat beberapa pernyataan yang menyangkut sistem berjalannya bisnis BeCheck. Pernyataan tersebut bobotnya berbeda-beda, sehingga tingkat usaha yang dilakukan akan menghasilkan impact yang berbeda juga bagi bisnis ini. Yang ketiga yaitu run test. Cara ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari survei yang sudah dilakukan dan menjadikannya bahan pertimbangan untuk menciptakan jasa aplikasi BeCheck. Selanjutnya itu rekomendasi dari Validated Idea. Di sini kami akan melakukan brainstorming mengenai detail-detail untuk ide bisnis BeCheck. Kami melakukan ini membahas hal-hal yang menjadi kunci kesuksesan bisnis ini, seperti bagaimana cara menjadikan aplikasi ini mudah diakses, hingga hal-hal yang dianggap penting untuk pengembangan aplikasi. Brainstorming ini dilakukan berdasarkan wawasan, pengalaman, dan jaringan sosial setiap anggota untuk menghasilkan keputusan yang terbaik mengenai rekomendasi yang akan diterapkan dalam perjalanannya bisnis BeCheck. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan learning card. Untuk hipotesis, kami percaya bahwa kami dapat membuat aplikasi makeup checker yang hasilnya akurat. Kami mengamati terdapat 71,9% audiens percaya bahwa menyesuaikan makeup melalui aplikasi hasilnya akan akurat. Dari situ kami belajar bahwa konsumen memerlukan fitur aplikasi yang akurat agar mereka dapat menemukan shade makeup yang cocok. Karena itu, kami akan menggandeng tim IT untuk menciptakan fitur aplikasi yang sempurna. Selanjutnya, teknik riset konsumen. Untuk melakukan riset konsumen, kami menerapkan teknik survei secara online dengan menggunakan Google Forms. Survei ini kami unggah di media sosial masing-masing anggota untuk mengumpulkan responden sebanyak mungkin, agar kami dapat mengetahui perilaku calon konsumen terkait jasa yang kami tawarkan, sehingga kami dapat memberikan jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, serta menyelesaikan masalah konsumen dalam memilih shade makeup. Dengan begitu, resiko dan ketidakpastian bisnis ini dapat berkurang. Kesimpulannya, aplikasi BeCheck ini hadir untuk menyelesaikan masalah konsumen yang merasa kebingungan memilih makeup yang cocok sebelum belanja online. Dengan menyediakan fitur makeup checker untuk berbagai macam brand makeup, konsumen tidak perlu khawatir salah membeli shade makeup di official store e-commerce. Dengan dicetuskannya ide bisnis ini merupakan wujud dari sebagian proses pengembangan diri dari ilmu bisnis model yang sudah kami pelajari. Sehingga kami berharap ide ini dapat terrealisasikan untuk menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan konsumen. Sekian presentasi dari kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.